Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan mengenai merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri tersebut menjadi bubar. Merger terbagi menjadi 3, yaitu merger horizontal, merger vertikal, dan merger konglomerat. Merger horizontal ialah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis usahanya sama, misalnya merger antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. Terus yang kedua, merger vertikal adalah merger yang terjadi antar perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan, contohnya perusahaan permintaan benang merger dengan perusahaan kain gitu, perusahaan bahan merger dan perusahaan mobil contohnya. Terus yang ketiga, konglomerat, merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya, misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Yang selanjutnya, syarat merger. Syarat yang menentukan bahwa perusahaan terbuka yang akan melakukan merger wajib terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama itu direksi dan komisaris wajib membuat surat pernyataan kepada OJK dan RUFS. Yang kedua, surat pernyataan harus didukung pendapat pihak independen. Yang ketiga, memperoleh persetujuan RUFS. Terus yang keempat, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan merger kepada OJK yang berisi rancangan penggabungan usaha. Terus kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihannya pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Terus kekurangannya dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan. Harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Nur Maida Wida Astuti akan sedikit menjelaskan tentang akuisisi dan konsolidasi. Akuisisi menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengartikan bahwa akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam akuisisi tidak ada pembubaran status badan hukum atas perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan yang mengakuisisi. PT Holcim Indonesia menjadi PT Semen Indonesia. PT Holcim Indonesia tetap merupakan badan hukum dan masih ada, namun dikendalikan oleh PT Semen Indonesia. Contoh lainnya yaitu PT XL Axiata Tbk yang mengakuisisi menjadi PT Axis Telkom Indonesia. Selanjutnya, konsolidasi. Dalam konteks ekonomi, konsolidasi yaitu proses peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan dengan nama yang baru. Contohnya, Bank Mandiri merupakan hasil konsolidasi dari 4 bank pada tahun 1998, yaitu Bank Ekspor Impor, Bank Bumidaya, Bank BDN, dan Bank Bapindo yang menghasilkan nama baru menjadi Bank Mandiri. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.